Pernah nggak sih kepikiran gimana ribetnya ngurus dokumen hukum kayak surat kuasa buat dipakai di luar negeri? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar abis-abisan gimana caranya bikin dokumen Anda sah dan diakui di seluruh dunia tanpa harus pusing tujuh keliling. Coba bayangin deh kejadian ini. Anda udah punya surat kuasa yang sah banget di Indonesia. Begitu dibawa terbang ke luar negeri buat urusan bank atau pengadilan, tiba-tiba ditolak mentah-mentah sama otoritas di sana. Pasti bingung kan? Kok bisa dokumen yang super kuat di sini mendadak jadi nggak laku di luar negeri? Jawabannya simpel banget. Dokumen Anda kurang pengesahan internasional. Oke, biar gak kejadian kayak gitu, yuk kita langsung selami aja. Ini rute perjalanan kita hari ini. Mulai dari kekuatan si apostil, syarat-syarat dokumennya, proses online-nya, jebakan yang bikin gagal, sampai dapetin kepastian hukum global. Masuk ke bagian pertama nih, the power of apostille. Kita kenalan dulu sama solusi satu langkah yang bakal menyelamatkan hidup Anda ini. Jadi, barang apa sih sebenarnya apostil ini? Gampangnya, ini tuh semacam jalan tol buat legalisasi dokumen publik ke luar negeri yang diatur sama Konvensi Den Haag tahun 1961. Dan kabar baiknya buat kita semua, sekarang Kementerian Hukum dan HAM alias Kemenkumham udah jadi pemegang kunci satu-satunya di Indonesia buat nerbitin sertifikat sakti ini. Coba deh lihat perbandingannya, ini benar-benar game changer. Dulu, kita harus pakai rute legalisasi biasa. Wah, itu repotnya minta ampun. Harus muter dari Kemenkumham, lanjut ke Kemenlu, nyambung lagi ke kedutaan. Udah makan waktu berhari-hari, bikin kantong jebol pula. Tapi sekarang, pakai apostil, cuma butuh satu langkah aja di Kemenkumham. Jauh lebih murah, dan boom, Anda langsung dapat satu sertifikat terpadu. Lanjut ke bagian 2, persyaratan dokumen. Apa aja sih amunisi yang harus disiapin sebelum buka laptop? Sebelum mulai ngetik, pastiin dokumen ini udah di tangan ya. Paling utama, surat kuasa asli. Saran saya sih, mending bikin yang versi notarial sekalian, biar lebih aman buat verifikasi lintas negara. Terus pastikan materai resmi udah nempel dengan benar, siapkan KTP atau paspor dari pemberi dan penerima kuasa, plus akta perusahaan dan SK Kemenkumham kalau urusannya menyangkut nama bisnis. Nah, ini nih poin yang super krusial. Coba cek, notaris Anda beneran terdaftar di database Kemenkumham nggak? Ini bukan formalitas doang loh. Spesimen tanda tangan notaris Anda harus aktif di sistem AHU. Kalau ternyata nggak ada, ya udah, proses Anda bakal berhenti detik itu juga. Jadi make sure notaris Anda rajin update data ya. Sip, dokumen udah siap semua, sekarang kita masuk ke bagian 3 di online proses. Ini dia peta panduan langkah demi langkah di portal AHU. Kita bahas langsung mekanismenya ya, gampang banget kok. Pertama, meluncur ke situs apostil, ahu.go.id, terus daftar pakai NIK Anda. Kedua, pilih jenis dokumen surat kuasa, dan upload hasil scan-nya dalam format PDF atau JPG. Ketiga, tinggal duduk manis nunggu verifikasi. Dapat kode bayar MPNG 3, langsung transfer deh. Langkah keempat, dan yang paling ditunggu, tinggal print aja sertifikatnya di Kanwil Kemenkumham terdekat atau AHU Lounge. Selesai. Terus pasti pada nanya, habis berapa nih buat ginian? Biayanya super transparan. Tarif resminya itu cuma Rp150.000 per dokumen. Murah banget kan? Dibandingin harus mondar-mandir ke kedutaan pakai cara lama. Dan buat urusan waktu, verifikasi ini cepet banget. Biasanya petugas cuma butuh 1-3 hari kerja aja, selama dokumen Anda mulus dan lengkap. Jadi Anda udah bisa tenang, dan bisa langsung rencanain kapan dokumen ini terbang ke luar negeri. Eits, tapi tunggu dulu. Kita masuk ke bagian 4, the traps and errors. Hati-hati, ini alasan kenapa permohonan sering ditolak petugas. Kita pelanin dikit ya ritmenya di sini karena ini penting banget. Kesalahan apa aja sih yang sering bikin gagal? 1. Kayak yang dibilang tadi, tanda tangan notaris nggak terdaftar. 2. Hasil scan dokumennya buram atau malah kepotong. Ya gimana petugas mau verifikasi kalau hurufnya aja nggak kebaca kan? 3. Dokumen ternyata sama sekali nggak ada legalisasi notaris. 4. Isi kewenangannya ambigu alias nggak jelas. Dan terakhir, dokumen perusahaan yang dilampirkan itu versi lama alias belum diupdate. Hindari hal-hal sepele ini biar waktu Anda nggak kebuang sia-sia. Oh iya, ada satu peringatan penting nih. Sistem apostil ini emang sakti, tapi sayangnya cuma berlaku buat negara-negara anggota Konvensi Den Haag ya. Jadi, kalau misal Anda mau pakai surat kuasa itu di Tiongkok atau beberapa negara di Timur Tengah yang bukan anggota, ya mau nggak mau Anda harus balik lagi pakai cara lama yang lewat kedutaan. Akhirnya, kita sampai di bagian 5, Global Legal Certainty. Gimana sih akhir dari perjalanan dokumen Anda ini? Nah, biar nggak salah paham, kita harus ngerti batasan apostil.
Apostil ini 100% ngejamin kalau tanda tangan dan cap di dokumen Anda itu asli dari pejabat berwenang. Tapi ingat ya, tanggung jawab hukum dari isi dokumen itu sendiri, itu murni tetap di tangan Anda. Apostil sama sekali nggak ngerubah substansi hukum atau aturan masa berlaku dokumen Anda. Jadi, sampai juga kita di penghujung pembahasan. Setelah tahu semua langkah, syarat dan celahnya, coba tanyain ke diri Anda sendiri. Surat kuasa Anda udah bener-bener siap belum nih buat tampil di panggung global? Cek lagi semuanya sebelum Anda klik tombol upload itu. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Semoga urusannya lancar terus, dan sampai jumpa di video penjelasan kita selanjutnya.